Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim ulama, para asatidz wal asatidzah, para kiai, para tokoh masyarakat dan semua jemaah yang hadir di Masjid Jami' Al-Barakah yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah atas karunia nikmat yang Allah masih titipkan kepada kita, masih Allah berikan kepada kita di malam ini. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita dari karunia imannya, Islamnya, dan ihsannya, juga berbagai nikmat lainnya, terus menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang bermacam-macam, mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga semoga tetap tercurah kepada keluarga, para sahabat, para pengikutnya, umumnya kita semua. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita bisa mendapatkan syafaat beliau, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita lanjut pengajian fikih ibadah kita, melanjutkan pembahasan masih di dalam kitab Ahkamit Taharah, kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum bersuci. Kemarin kita selesai membahas tentang bagaimana hukum mandi besar atau mandi junub. Ini sudah dibahas beberapa kewajibannya. Sekarang yang kita akan bahas adalah kesunahan. Kemarin kita bahas fardunya atau kewajibannya mandi ada 3, yaitu niat. Yang pertama niat. Niat itu pasti setiap amalan pertama adalah niat. Yang kedua wa isalil ma ila jami'i sya'ri wal basyarah, menyampaikan air ke seluruh rambut-rambut dan jenis kulit. Jadi harus diratakan. Itu salah satu fardu. Sehingga kalau nanti mandi ada anggota kulit atau ada anggota rambut yang tidak terbasuh oleh air, maka mandinya tidak sah. Makanya karenanya kita harus memperhatikan lempitan-lempitan yang ada di tubuh kita dan bulu-bulu ataupun rambut-rambut yang menempel di badan kita. Itu harus diperhatikan sehingga ini menjadi penentu keabsahannya mandi. Lanjut, yang terakhir adalah daripada fardunya mandi itu adalah
Itu yang ketiga. Yang kedua tadi izalatun najasah. Yang terlebih dahulu kita lakukan adalah menghilangkan najis yang menempel di anggota tubuh kita. Baru kemudian isalul ma ila jami'i sya'ri wal basyarah. Menyempurnakan atau mengalirkan air ke seluruh jenis rambut-rambut yang ada di tubuh ataupun kulit. Sekarang kita membahas tentang kesunahan-kesunahannya. Kesunahannya sudah kemarin ya, ada 5. Yang pertama tasmiyah, baca bismillah. Yang kedua wudu sebelum kita mandi. Sebelum kita mandi kita disunahkan untuk melakukan wudu. Baru wa imrarul yadi 'alal jasad. Kita gerak-gerakan tangan kita, sunnah itu hukumnya. Menggerak-gerakan tangan ke badan kita. Ya. Dipijit bagian sini biar kena sama air. Baru sunnah yang terakhir, yang selanjutnya adalah wal mualah. Terus-terusan, nggak boleh ada jeda. Bapak mandi sebentar ngangkat telepon, tinggalin kamar mandi, baru lanjut mandi, nggak boleh. Ya. Kadang-kadang kan ada tuh yang ke kamar mandi iseng gabut bawa HP. Ya. Telepon dulu lah apa segala macamnya. Harus mualah, harus nuli-nuli terus menerus. Kemudian salah satu sunnahnya juga wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan anggota badan yang kanan dari yang kiri. Walaupun kendati misalkan Bapak terlanjur melakukan basuhan tidak berurutan atau tidak mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, asal yang penting kena air nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah terlanjur seperti itu nggak apa-apa, diniatkan lagi, diulang lagi basuhannya untuk mendapatkan kesunahan. Diulang lagi dari bagian kanan lanjut ke bagian kiri. Itu salah satu kesunahan daripada mandi. Dan sisanya itu masih banyak. Ya, ini madhkuratun fil mabsutat. Masih banyak dijelaskan di kitab-kitab yang lebih panjang penjelasannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang faslun wal iktisalatul masnunatu sab'ata asyara, mandi-mandi yang disunahkan. Kalau kemarin kita membahas tentang mandi yang diwajibkan, ya, mandi yang diwajibkan. Sekarang kita membahas tentang beberapa mandi-mandi yang hukumnya sunnah. Kemarin sudah sempat dibahas ya, baru satu ya, salat Jumat ya, kalau salah ya. Jadi kita ulang sedikit. Dan mandi-mandi yang disunahkan jumlahnya di dalam kitab Fathul Qarib karya Al-Imam Muhammad bin Umar Al-Jawi An-Nawawi Al-Bantani, disebutkan beliau menyebutkan ada 17 mandi yang hukumnya sunnah dilakukan untuk kita. Yang pertama adalah al-awwalu utawi kang kawitan iku ghusl jumu'ati, hadus Jumat. Yang pertama adalah mandi dalam rangka melaksanakan sholat Jumat. Bagi siapa kesunahannya? Lihadiriha, bagi orang yang hendak melaksanakan sholat Jumat. Ini sunnahnya bagi orang yang hendak melaksanakan sholat Jumat. Kalau di dalam penjelasannya ada ketentuan bagi orang yang hendak melaksanakan sholat Jumat, berarti secara fahamnya adalah ini mengandung makna lain. Apa? Ternyata ada orang yang tidak menghendaki sholat Jumat. Ya, kemarin sempat dibahas. Siapa orang yang tidak menghendaki sholat Jumat? Misalkan Bapak lagi dalam keadaan musafir. Bapak lagi dalam keadaan musafir, perginya hari Kamis, perginya jauh dari Jakarta, misalkan ke Madura. Dari Jakarta misalkan ke Lombok, otomatis kita ketemu hari Jumat masih ada di jalan. Karena misalkan kita tidak nuntut waktunya, tempatnya, syaratnya, karena sholat Jumat itu salah satu syaratnya adalah apa? Mustautin, bermukim, tinggal di dalam satu tempat. Berarti kewajibannya hanya bagi orang yang mukim saja, yang bermukim, yang tinggal, yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Tapi kalau untuk orang-orang yang lagi pergi berarti tidak masuk syarat. Dan misalkan Bapak sebis rombongan, bisnya kurang dari 50, ya, katakanlah misalkan mobil pribadi, ya, mobil-mobil minibus itu paling banter orang berapa sih? 7 orang atau 8 orang. Nah, salah satu syarat sholat Jumat wajibnya adalah
arba'ina nafar. Ada minimal berapa? 40 orang, yang mana 40 tadi terkumpul dari jenis-jenis sifat-sifat orang yang wajib. Siapa? Orang yang merdeka, ya, orang yang berakal, orang yang balik, zukuriyah, laki-laki. Kalau ada 39, satu masih sobi, anak kecil, ya, anak kecil yang belum tamyiz, maka tidak wajib sholat Jumat. Saya itu pernah mengalami dan pernah akhirnya justru malah hampir mengamalkan ketentuan yang ada di dalam kitab. Ketentuan sholat Jumat itu harus 40 orang minimal, sehingga bisa dilaksanakannya sholat Jumat. Satu waktu saya pernah menjadi khotib di daerah Kelapa Gading, tapi bukan di perumahan atau bukan di masyarakat, tempatnya di restoran. Ternyata di restoran itu tidak ada masjid, hanya ada musola. Nah, musola itu dijadikan untuk sholat Jumat dengan alasan karena karyawan ketika mau sholat Jumat itu jauh Pak, harus keluar dan memakan waktu sekitar setengah jam sampai 45 menit berangkatnya, lalu kemudian pulangnya itu agak jauh, sehingga diputuskan untuk membuat sholat Jumat di lingkungan lingkungan restoran. Itu saya datang jam setengah 11 masih sepi. Saya ragu ini ada sholat Jumat apa enggak, namanya musola kan, bukan masjid. Saya sampai nanya berkali-kali, ini beneran sholat Jumat di sini? Beneran, tapi ini musola. Enggak Pak Ustaz, ini beneran. Biasanya tiap Jumat ada. Ayo, saya tunggu. Jam 11 belum ada orang. Jam 11:15 datang satu orang muadzin, lagi nyiapin sejadah segala macam. Saya tanya, Mas, di sini biasa sholat Jumat? Biasa. Emang berapa? Ini kok kapasitasnya buat berapa orang? Ya 50 mah masuk Ustaz, tapi dia karena kecil musolanya. Ya karena bukan memang bangunan awalnya bukan dijadikan untuk bangunan masjid, untuk musola paling berapa kali berapa. Lalu kemudian setelah jam setengah 12 lewat sedikit, itu saya lihat di belakang itu saya gak konsen akhirnya. Baru-baru mikirin materi khutbah mau ngomong apa, mikirin apa coba? Mikirin ini di jamaahnya ada apa kagak? Bakal sholat Jumat atau enggak ini? Dan akhirnya pas tengok ke belakang ada tuh 10 orang, mulai naik 11 orang, mulai naik 12 orang, sama saya 12 orang. Hitung sampai ke adzan. Sebelum adzan saya tanya, Pak ini gimana? Sampai ke kira-kira 40? Sampai Pak Ustaz. Soalnya karyawannya 40 semuanya Pak Ustaz. Jadi ngepres tuh. Karyawannya berapa? 40. Karyawannya 40. Yang laki-laki. Itu juga Pak Ustaz kalau hadir semua. Kadang-kadang gak hadir. Karena apa? Karena ada yang tukeran SIM. Kadang-kadang ada yang sakit segala macam, sehingga yang ngebantu pengunjung. Kalau ada pengunjung. Kalau nggak ada pengunjung, pas Jumat nanti nggak ada pengunjung, ya sudah, berarti kan kurang dari 40. Saya tanya, pernah nggak kejadian kurang dari 40? Pernah Pak Ustaz. Sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu pernah kejadian kurang dari 40. Mungkin kalau hari ini terjadi lagi, ini yang kedua kali Pak Ustaz. La ilaha illallah. Itu. Akhirnya saya bilang, yang kemarin bagaimana? Pada saat tidak lengkap 40 orang. Terus kata dia begini, yang kemarin sih khotibnya tetap melakukan sholat Jumat Ustaz, tapi habis itu sholat zuhur. Saya ngapain, percuma. Ngapain ngelakuin sholat Jumat kalau ujung-ujungnya sholat zuhur? Karena kan syarat Jumatnya tidak sah atau tidak terpenuhi. Akhirnya mending langsung sholat zuhur dan tidak jadi masalah. Di Wadi Ahqaf, ada di lembah Hadramaut namanya Wadi Ahqaf. Itu satu makam, di situ makamnya Nabi Allah Hud alaihissalam. Di area pemakaman Nabi Allah Hud itu ada beberapa pemukiman yang bentuknya seperti pemukiman, tapi kosong, nggak ada penghuninya, nggak ada orang-orang yang mukim di situ. Nah, kapan di pemukiman ini penuh? Pada saat bulan ziarahnya Nabi Allah Hud, yakni bulan Sya'ban, itu baru penuh.
dan itu diisi dari orang-orang yang di luar kota tersebut, di luar kota itu, dari mana-mana datang untuk ziarah. Sehingga pernah satu momen datangnya kita itu hari Kamis. Datangnya kita hari Kamis, sehingga pas bertemu hari Jumat, apa yang kita lakukan? Tidak melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Padahal secara bilangan itu melebihi dari 40 orang, tapi tidak melakukan sholat Jumat. Kenapa? Karena status orang yang ada lebih dari 40 orang itu bukan termasuk orang yang mukim, bukan termasuk orang yang memang tinggal di situ, sehingga statusnya sebagai musafir. Ketika musafir tidak berkewajiban sholat Jumat. Karena syaratnya sholat Jumat apa? Tadi harus bertempat tinggal, mustautin, orang asli, orang situ yang tinggal di situ minimal ada 40. Ya, warga setempat yang memang tinggalnya di situ, makan di situ, tidur di situ, usaha di situ, segala macam. Ya, jadi bisa dipahami. Akhirnya kemarin waktu tugas itu, bener Pak, saya khutbah itu akhirnya sedikit ngeblank karena terlalu fokus kepada ngitung orang. Lagi khutbah ngitung orang Pak. Ini kejadian bukan karena nggak ada materi yang mau disampaikan, tapi karena keburu kepikiran ini gimana, ya kan? Akhirnya dihitung, mepet ada 39 datang pengunjung dari luar. Begitu datang pengunjung luar pas 41, kalau nggak 43 itu. Dan lanjut sholat akhirnya. Dan materinya juga yang tadinya sudah disiapkan materinya apa berubah. Seperti pelajaran kita hari ini saya sampaikan. Materinya jadi materi Jumat gitu. Ya, walhasil inilah syarat-syarat daripada sholat Jumat. Nah, kembali lagi kepada masalah yang kita bahas, ini hukum-hukum sholat yang disunahkan. Itu tadi intermezzo aja, biar kita ada sedikit gambaran kalau suatu waktu kita bertemu keadaan seperti itu, maka bagaimana solusinya. Yang pertama, mandi yang disunahkan adalah mandi Jumat, liha bagi orang yang pengen melaksanakan sholat Jumat. Karena ada hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mandi tasala yaumal jumu'ati ghufira lahu minal jumu'ati ilal jumu'ati wa ziyadata thalathati ayyam. Orang yang kemudian mandi di dalam hari Jumat, tujuannya adalah untuk melaksanakan sholat Jumat, dia melakukan mandi, maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ghufira lahu minal jumu'ah ilal jumu'ah, diampuni dosanya dari Jumat hari itu ke Jumat depan. Ya, ini dosa-dosa kecil tapi bukan dosa-dosa yang besar. Kalau dosa-dosa yang kecil ini diampuni selama seminggu. Wa ziyadata thalathati ayyam. Itu udah seminggu ditambahin 3 hari. Dari Jumat ke Jumat kan seminggu, ditambahin 3 hari. Itu dosa selama totalnya berarti berapa? 10 hari itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmahnya itu, kita tidak pernah luput daripada dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap daripada bani Adam, anak turun dan cucu Nabi Adam itu adalah orang yang pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in, sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa at-tawwabun, yakni orang yang bergegas melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dispensasi umatnya Nabi Muhammad itu terlalu banyak sebenarnya. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad berikut dengan umat-umatnya banyak. Kalau misalkan kita tidak diberikan fadail, tidak diberikan keutamaan dari setiap amalan-amalan yang dianjurkan Kanjeng Nabi, tentu kita kebingungan untuk menghapus dosa kita. Benar gak? Pasti kita akan kebingungan untuk menghapus dosa kita. Dosa kita tiap detik, tiap waktu, tiap menit, tiap jam, segala macam terus ada. Ya. Dari umur balik sampai sekarang usia 50, usia 40 itu dosa terus nambah. Sehingga salah satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad memberikan kekhususan kepada umatnya Nabi Muhammad melalui siapa? Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau Nabi ini dikasih gambaran contoh kecil begini. Faedah mandi sholat Jumat saja. Perkara mandi Pak. Perkara mandi padahal hanya perkara mandi.
Mandi itu di antara mandi-mandi yang lain sama aja Pak, ngalirin air, bener nggak? Ngalirin air iya. Pakainya pakai air yang bersih ya, dia juga. Terus pakainya pakai keran juga, kalau nggak pakai gayung juga. Tapi yang membedakan adalah niat. Bisa menjadi mandi tersebut menjadi niatnya wajib, bisa menjadi niatnya menjadi sunnah. Kan begitu. Lalu kemudian ketika hal tersebut menjadi sunnah atau menjadi wajib, berarti nisbatnya itu kepada siapa? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah dinisbatkan kepada baginda Rasul, setiap amalan yang muwadhabahnya oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dilakukan oleh umat dari Muhammad akan minimal mendapatkan pahala. Minimal itu. Sebab yang namanya sunnah ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqibu ala tarikihi. Sesuatu yang kalau dilakukan dapat pahala, kalau tinggal enggak dapat dosa. Itu minimal apa? Minimal dapat pahala. Ini dibonusin kata kanjeng Nabi apa? Ghufira lahu minal jumu'ah ilal jumu'ah wa ziyadatu thalathati ayyam. Diampuni dosa selama seminggu dari Jumat ke Jumat ditambah 3 hari. Kalau kagak ada amalan-amalan yang sifatnya sunnah yang mengandung anjuran dari kanjeng Rasul, bagaimana kita mau menghapus dosa-dosa kita setiap hari? Ini termasuk daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pernah meremehkan sunnah. Kesunahan-kesunahan itu adalah gak mungkin kalau Nabi Muhammad tidak memerintahkan, tidak menganjurkan itu. Laisa lahul hikmah, gak mungkin kalau nggak ada hikmah. Pasti semuanya itu hunaka hikmah, pasti terdapat yang namanya hikmah. Kita sepakati bahwa yang namanya sunnah adalah af'alun wa aqwalun, ucapan-ucapan atau perbuatan au taqrirun atau ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, mandi ya sunnah yang pertama adalah salat Jumat. Waktunya minal fajris shadiq, dari fajar shadiq. Fajar shadiq itu fajar yang shadiq apa shadiq artinya? Shadiq apa kan? Asli. Benar, yang asli, yang kagak kadzib. Kadzib artinya apa? Bohong. Ya. Yang bohong kan kadzib, ini bohong, dusta. Fajar kadzib ada fajar shadiq. Kalau ada namain anak ada bagus fajar shadiq, jangan fajar kadzib. Kalau fajar kadzib tukangnya ngebohongin orang tua, bohongin RT, bohongin lurah, semuanya dibohongin sama dia. Ya. Tapi kalau udah punya istri yang dibohongin bininya, anaknya, mertuanya, itu pengaruh apa? Pengaruh nama. Kasih nama fajar shadiq. Biasanya kalau fajar shadiq lahirnya subuh. Kalau anak lahirnya subuh dinamain fajar shadiq. Ini bener. Shadiq itu jujur, nggak mungkin dusta. Nah ini cara membedakannya fajar shadiq sama fajar kadzib adalah ketika matahari itu berbentuk, sinarnya itu berbentuk apa? Fajarnya berbentuk horizontal ke atas ya. Itu masih kadzib, bohong. Tapi kalau sudah horizontal ke samping merata berarti itu sudah shadiq. Nah itu sudah dimulai disunahkannya mandi Jumat. Sampai kapan? Ya, sampai nanti pelaksanaan salat Jumat mau selesai. Ini menurut siapa? Menurut pendapat indana, yakni menurut Imam Syafi'i, wa inda Abi Hanifah wa Ahmad, dan menurut pendapat Abi Hanifah dan Imam Ahmad. 3 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Hanafi. Ketika sudah ada 3 mazhab, maka yutlaqu 'alal jumhur, dihukumi ini jumhur ulama. Karena imam mujtahid mutlak itu ada 4. Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Ya, nanti mujtahid itu, ya, setelah ini Pak, urutannya begini. Setelah Rasulullah di bawahnya sahabat, setelah sahabat tabi'in, baru kemudian tabi'in. Setelah tabi'in, baru a'immatil al-a'immah al-mujtahid. Imam-imam yang menjadi mujtahid. Mujtahid itu orang yang benar-benar juhdu. Dia benar-benar mengeluarkan upaya, mengeluarkan daya, tenaga, pikiran, semuanya untuk istimbatil hukmi, untuk menggali hukum. Bagaimana hukum itu? Yang kita tahu hari ini di dalam fikih ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum makruh, ada hukum mubah. Ya, itu sebagaimana yang kita tahu di dalam fikih, bagaimana proses menjadi hukum wajib
bagaimana proses menjadi hukum sunnah, bagaimana menjadi hukum haram. Itu dikaji di dalam ilmu usul fikih, yang usul fikih ini harus dikuasai syarat mutlaknya oleh imam mujtahid mutlak. Nah, imam mujtahid mutlak itu cuma 4 yang disepakati oleh ulama. 4. Gak boleh ada 5 tuh. Gak boleh ada 5. Nanti setelah imam mujtahid mutlak, masing-masing imam nih, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, ini punya murid lagi, punya generasi lagi, namanya mutobaqoh. Namanya Tabaqatul Ula, Tabaqatul Tsaniyah, Tabaqatul Tsalitsah, Tabaqatul Rabi'ah. Ada generasi santri Pak bahasanya. Santri pertamanya Imam Syafi'i, santri pertamanya Imam Hanafi. Nanti perdebatan itu yang pertama ada di 4 imam ini. Setelah di 4 imam ini mungkin juga di bawah ada perdebatan, sehingga banyak sekali perbedaan di antara mazhab. Kalau sudah 3 pendapatnya sama, berarti itu dikatakan jumhur. Kalau jumhur berarti sudah kuat. Ya, ini kalau amalan sunnah, bapak boleh walaupun madhabnya Syafi'i, kalau amalan sunnah ikut hukum, ikut pendapat di luar Syafi'i, nggak jadi masalah. Kalau amalan ibadahnya sunnah, tapi lebih afdal tetap ikut pendapat kita. Pendapat siapa? Imam Syafi'i. Tapi kalau hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum ibadah yang wajib, kita harus ikut dengan madhab kita sendiri. Nggak boleh menclok, wudunya Syafi'i, sholatnya Hanafi. Ada contoh, wudunya Syafi'i, ketika sholat Hanafi itu contoh, misalkan gak pakai kunut. Contoh, gak pakai kunut bukan berarti gak baca Pak, bukan berarti gak ngangkat tangan. Ini perkara angkat tangan saja di dalam mazhab Syafi'i saja sudah ada yang beda pendapat. Ini dia tidak membaca kunut, meninggalkan sama sekali, tidak menjadikan kunut sebagai sunnah ab'ad. Apa sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad yang ketika ketinggal atau ditinggal maka disunahkan atau dianjurkan untuk sujud sahwi. Kalau sunnah hay'ah itu tidak. Ini bedanya begitu tuh. Ya, ini termasuk nih. Contoh begini, Pak, kalau mazhab Syafi'i kita bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram, batal kan? Batal. Sehingga Bapak kalau misalkan haji atau umroh lagi tawaf pakai mazhab Syafi'i bagaimana Pak? Nah, coba kita bayangin nih, misalkan kesepakatannya ulama itu hanya mutlak harus ngikutin satu mazhab dan tidak boleh comot-comotan. Seandainya kita ngikutin qaul Imam Syafi'i, kalau bersentuhan lawan jenis batal, sehingga ibadah umroh atau ibadah haji datangnya ke kita, timbulnya ke kita kemudahan apa kesulitan? Kesulitan. Kalau kesulitan orang nggak akan berbondong-bondong umroh, nggak akan berbondong-bondong haji. Bapak lagi tawaf tiba-tiba batal, nyentuh orang Pakistan, nyentuh orang mana? India, nyentuh orang Turki segala macam, bener nggak? Ya, habis itu batal. Sedangkan kamar mandi di luar haram. Mau gimana coba? Balik lagi. Ntar batal ulang lagi. Sentuh lagi, batal lagi. Repot gak? Repot. Sehingga dalam permasalahan ini, di dalam mazhab Syafi'i, ini sekilas saja Pak. Di dalam mazhab Syafi'i ada 2 marhalah atau perjalanan Imam Syafi'i. Yang pertama, perjalanannya Imam Syafi'i sebelum Imam Syafi'i menetap sampai wafat di kota Mesir. Itu pertama, berarti di Baghdad, balik lagi, Mesir, balik lagi. Nah, marhalah kedua itu adalah ketika semua fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i setelah Imam Syafi'i benar-benar menetap di Mesir sampai beliau wafat. Nah, yang pertama ketika Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa sebelum menetap di Mesir disebut qaul qadim. Qadim artinya lama, qaul artinya pendapat, berarti pendapatnya Imam Syafi'i yang lama. Ya. Nah, setelah Imam Syafi'i menetap di Mesir, mengeluarkan pendapat-pendapat dengan mujtahidnya, dengan ijtihadnya, baru setiap keluar yang disebut dengan qaul jadid, qaul yang baru. Nah, kita semuanya rata-rata pakai qaul jadid. Amalan-amalan kita nih pakai qaul, jadi illa fi mashalatil haji wal umrah.
Kecuali nih ada di dalam permasalahan haji dan umroh, itu boleh kita mengikuti kepada madhab di luar madhab Syafi'i. Cuman di permasalahan haji, setelah beres haji balik maning ke madhab Syafi'i, jangan diterusin pulang ke Indonesia ikut madhabnya madhab Imam Ahmad bin Hambal. Ya, kalau kita Pak mau pindah-pindah madhab seperti itu, di dalam kitab madhab, di dalam kitab madhabiyah itu ada beberapa syarat dan ketentuan. Kita nggak bisa asal comot. Maka yang diperbolehkan cuma permasalahan haji dan umroh saja. Itu pun di permasalahan bersentuhan kulit yang bukan mahram. Ketika yang bukan mahram, maka menurut pendapat Imam Malik tidak batal. Kecuali yang penting jangan pakai syahwat. Nggak batal tuh. Ya, yang penting kita keinjak, ya udah. Ketowel, ya udah. Langsung melengos lagi. Jangan begitu ketowel, wah mentang-mentang ketowel lagi. Jangan. Itu doror namanya, bahaya begitu. Itu namanya bahlul. Jangan, itu namanya haji mumpung. Pokoknya sekali aja ketowel, ya udah. Enggak apa-apa. Dan kalau ketowel lagi enggak apa-apa. Asal ketowel, Pak. Jangan noel. Beda ketowel, ditowel sama noel. Kalau ketowel sama ditowel masih aman. Tapi kalau noel, ini yang masalah. Ya. Jangan jadikan ibadah itu menjadi susah atau jangan menjadi acak-acakan gara-gara ketidaktahuan kita. Makanya pentingnya ngaji adalah untuk membenarkan ibadah-ibadah kita. Nah itu. Lalu yang kedua termasuk sunnahnya adalah ghuslul idaini al-fitri wal adha. Mandi dalam rangka dua salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini sunnah Pak mandinya. Idul Adha mau salat itu sunnahnya mandi dua hari itu. Bagi siapa? Walau lihaidin wa nufasa. Walaupun bagi orang yang sedang haid dan nifas. Pas momen misalkan hari lebaran ibu-ibu lagi kedapatan menstruasi, kan otomatis gak sholat tuh. Bener gak? Tapi bagaimana pengen mendapatkan amalan sunnah, ya sudah lakukan mandi saja nggak apa-apa dengan niat sholat. Niat sholat, niat sunnah mandi Idul Fitri atau Idul Adha. Wan nufasa bagi orang-orang yang baru melahirkan, mengeluarkan darah nifas, nggak apa-apa mendapatkan itu wa illam yurida al-hudur, meskipun keduanya orang yang haid dan orang yang nifas tadi itu tidak mungkin bisa hadir kemana? Ke sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Tuh paham ya? Kalau laki-laki nggak ada pantangan. Laki-laki nggak ada pantangan. Ya, laki-laki nggak ada yang mens, laki-laki nggak ada yang nifas, sehingga tetap hukumnya sunnah. Apalagi habis lebaran, habis puasa gitu. Habis puasa laki-laki harus mandi, itu sunnah. Ya Idul Fitri. Nah, karena laki-laki nggak ada yang haid, laki-laki nggak ada yang nifas, kecuali misalkan Mang Anas bulan puasa tengah siang bolong ada di warteg, berarti lagi haid. Karena yang kagak puasa ya perempuan ya haid. Lah kalau dia ada di warteg berarti apa? Nah itu dia. Makanya tapi laki-laki yang sempurna adalah yang menjaga puasa. Lalu kemudian wa yadkhulu waqtu hadzal muslim binisbil lail. Nah nih, kalau tadi mandi Jumat mulai dari fajar shadiq, kalau mandi Idul Fitri Idul Adha dimulai dari berapa? Jam 12 ya. Itu udah mulai sunnah itu. Sepertiga berarti jam 3 ya. Nah, sepertiga malam jam 3 berarti kan. Nah, ini tuh mulai dari jam 1 udah mulai sunnah. Mulai sunnah mandi kalau memang sekiranya gini Pak, dikasih waktu agak panjangan dikit nih, supaya nanti gak ada alasan kalau cuma waktunya sebelum berangkat melaksanakan sholat. Misalkan cuma waktunya sebelum berangkat melaksanakan sholat dikasih waktu segitu doang, sehingga nanti ada alasan gak keburu lah, gak cukup waktunya lah, sehingga begitu. Jadi orang jadi susah mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dikasih waktu agak panjang, mulai dari nisful lail, pertengahan malam. Gak apa-apa, Bapak mandi, mau tahajud segala macam, mandi dulu. Niatnya untuk melaksanakan, untuk hadir di Idul Fitri atau Idul Adha. Atau lagi pergi, kan bisa saja.
pergi atau kerja. Kan ada yang hari Idul Fitri itu tetap kerja, benar kan? Ada ya gitu. Ya itu dimulai dari masuk daripada setengah malam. Wal afdalu, tapi yang afdal fi'luhu ba'dal fajri, dilakukan setelah subuh. Tuh, mandinya setelah subuh itu waktu yang paling afdal untuk melaksanakan sunnah mandi Idul Fitri atau Idul Adha. Wa yakhruju waqtuhu bi ghurubi syamsi yaumal 'id li'annahu mansub lil yaum. Bapak dikasih waktu dari nisful lail kagak sempat mandi karena mungkin dingin, gak enak mandinya. Akhirnya mau ngejar waktu afdal ba'da subuh. Ternyata pas ba'da subuh juga sama, ketiduran atau dingin sehingga bangun-bangun jam 6 mepet sama sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Keburunya waktunya cuma apa? Wudu saja. Ini lebih afdal mana? Wudu apa mandi? Lebih wajib mana? Wudu. Taqdimul wujub ala sunnah, mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Nah, berarti kita langsung wudu. Setelah wudu kita sholat. Pertanyaannya, apakah itu sudah menghilangkan kesunahan kita untuk mandi? Karena waktunya kita sudah melaksanakan sholat. Ternyata di dalam kitab dituliskan, ya, wa yakhruju waqtuhu bi ghurubi syamsi yaumal 'id. Tuh, waktunya adalah sampai kapan nih waktu? Ketika matahari gurub. Gurub itu apa? Tenggelam. Berarti kapan tuh? Maghrib. Itu waktu terakhirnya. Jadi enak walaupun gak keburu misalkan. Ya cuman berarti tetap sunnah, akan tetapi tidak mendapatkan keafdalan. Karena yang afdal ya tadi sebelum sesudah subuh. Ya paham ya? Ini mandi yang disunahkan di antara beberapa mandi-mandi yang disunahkan di dalam agama Islam. Lalu setelah itu yang ketiga adalah wal istisqa, mandi dalam rangka melaksanakan sholat istisqa. Pernah belum di sini Pak? Sholat istisqa, sholat minta hujan, bukan hujan duit, tapi hujan air. Itu pernah dilakukan, pernah di Lirboyo itu. Tahun berapa saya lupa, itu pernah dilakukan di Lirboyo, diimamkan oleh Mbah Yai Anwar Mansur. Lirboyo itu mantunya Mbah Yai Mahrus Ali. Nah itu pernah dilakukan. Nah ini sunnah juga kita melaksanakan sunnah mandi sholat istisqa. Tolabus suqiyah minallahi ta'ala. Sholat istisqa adalah sholat meminta hujan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya bagi orang yang pengen melaksanakan sholat sendiri. Jadi sholat istisqa itu boleh sholat sendiri, tapi lebih afdalnya berjamaah. Bihirun itu sholat. Waliman yuriduha jamaah, dan juga boleh sunnah mandinya bagi orang yang pengen sholatnya secara jamaah. Boleh. Jadi mau sholat sendiri mandi juga boleh, sholat berjamaah juga mandinya boleh. Sampai kapan? Sampai selesai. Jadi lebih sedikit waktunya. Kalau udah selesai sholat istisqanya berarti udah nggak disunahkan lagi mandi. Itu yang ke berapa? Keempat. Yang kelima, ghuslul khusufi lil qamar. Sholat gerhana bulan. Begitu juga sholat gerhana matahari. Itu disunahkan mandi. Kapan waktunya? Fayadkhulu waqtul ghusli lahuma bi awwalihima, ketika muncul gerhananya. Itu sudah disunahkan. Tuh. Sampai kapan? Sampai selesai proses gerhananya itu. Kalau gerhana matahari biasanya kan pagi. Saya dulu pernah sekitar 2015 itu praktek sholat gerhana matahari di Gresik pagi-pagi itu jam 7-an, sekitar jam 7-an. Kalau gerhana bulan kan malam ya, itu kebanyakan kita mengalaminya gerhana apa? Gerhana bulan, ya kan? Kalau gerhana matahari kan jarang-jarang. Nih masuk nih sunnahnya mandi sholat gerhana bulan sama gerhana matahari. Dan termasuk sunnah al-ghuslu min ajli ghuslil mayyit musliman kana au kafiron. Mandi karena sebab setelah memandikan orang yang meninggal, baik itu orang mukmin atau orang kafir. Coba sunnahnya gitu. Ya. Min ajli ghuslil mayyit, gara-gara ngurusin mayat
gara-gara mandiin mayat, maka kita disunahkan juga untuk mandi. Bapak mau mandiin mayat, nih bapak mau mandiin jenazah, mandi dulu, maksudnya begitu. Li ajli, mandinya itu alasannya li ajli ghuslil mayit, karena pengen mandiin mayat, bukan karena habis mandiin mayat, tapi karena pengen mandiin jenazah. Itu disunahkan untuk mandi dulu, ya. Sawa'un kana al-maqsud tahiran aw haidon, baik yang mandi itu sudah dalam keadaan suci atau sedang masih dalam keadaan hadas, yakni haid. Ibu-ibu gitu ya, punya ada jenazah, ada kerabat, ada segala macam yang mandiin, kebetulan lagi haid, ini tetap disunahkan mandi. Tuh, man ghassala maitan, tuh, barang siapa yang mandiin mayat, falyaghsil, maka mandi dulu. Maksudnya begitu. Sunahnya mandi dulu. Ya, wa man hamalahu, dan bagi orang yang ngebawanya, kan gak mungkin tuh mayat suruh jalan sendiri. Mau dimandiin, bro, mandi sini, jalan. Kan gak mungkin. Ada orang yang ngangkat gak? Ada orang yang ngangkat. Bagi orang yang ngangkatnya itu disunahkan falyatawadda, disunahkan untuk wudu dulu. Kalau yang mandiin mah disunahkannya mandi, kalau yang ngangkatnya mah disunahkannya wudu. Riwayat Imam Tirmidzi. Ya, waktunya mulai dari selesai Oh, kebalik Pak, maaf, bukan sebelum mandiin mayat, tapi setelah mandiin mayat. Nah, maka waktunya adalah mulai bil firaghi min ghuslil mayit. Setelah kita selesai mandiin mayat, baru kita mandi. Sampai kapan? Sampai al-i'rad minhu, kita pergi dari tempat pemandian mayat itu. Jangan sampai mayat itu udah pindah, maksudnya udah gak ada di hadapan kita, udah dikubur apa segala macam, kita bermandi, udah gak dapat sunnah. Sunnahnya adalah ketika mayat itu masih ada, jadi kita cepet-cepet mandi. Setelah apa? Setelah kita mandiin mayat. Itu ada yang ketujuh daripada sunnah-sunnahnya mandi. Terus yang ke-8 ini terakhir. Wa ghuslul kafir dzakaron kana aw untha walau murtadan idza aslama. Mandinya orang yang kafir, baik itu laki-laki atau perempuan, walaupun juga itu sebelumnya muslim lalu kemudian murtad, idza aslama, ketika dia manjing Islam, ketika dia masuk Islam. Ketika misalkan ada anak yang non muslim, kafir kecil, laki-laki ya, anak kecil atau anak dewasa, mau laki-laki ataupun perempuan, maka di situ harus disunnahkan mandi karena masuk kepada agama Islam. Jadi setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Atau murtad, Pak. Murtad ini kan keluar daripada agama Islam. Sebabnya murtad ada berapa? 3. Karena ucapan, karena perbuatan, karena i'tiqad, karena keyakinan. Tanpa kita sadari, takut gak Pak? Setiap hari kita itu kadang-kadang ada sikap, ada ucapan yang kadang-kadang mau melesetkan kita itu. Kan benar tuh, makanya di handle ada yang namanya salat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasulullah. Maknanya kan bukan hanya bersaksi, tapi maknanya adalah saya meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, al-ma'budu bil haq, tidak ada Tuhan yang paling berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini disunnahkan mandi. Kenapa alasannya disunnahkan mandi? Yakni ba'da islamihi, setelah dia masuk Islam disunnahkan mandi ta'ziman lil Islam, untuk memuliakan agama Islam, menghormati maksudnya. Contoh kayak beginilah, sebenarnya kagak mandi juga nggak apa-apa. Bapak main ke kayak gini nih, Bapak sholat Jumat, contoh sholat Jumat, datang ke masjid. Beda nggak berangkat mandi sama enggak? Nah, beda nggak? Beda kan? Pengaruh ibadahnya beda kan? Terus Bapak ngapel dulu ke rumah calon bini, mandi sama kagak mandi, beda apa kagak? Beda banget. Beda banget. Kenapa mandi Bapak? Biar ganteng. Bapak ngegantengin diri itu memuliakan diri nggak?
Nah, itu dia, sama, bukan berarti Islam butuh dimuliakan, tapi kewajiban kita memang harus mengagungkan agama Islam. Logikanya begitu. Jadi kadang-kadang gini Pak, nih saya pernah menghadapi ada jamaah yang bertanya seperti ini. Apa-apa itu harus mana dalilnya, mana alasannya, gitu tuh. Ngerti gak? Kadang-kadang tuh gini Pak, ada di dalam permasalahan-permasalahan agama itu ada maksudnya setiap amalan-amalan itu tidak semuanya alasannya adalah ta'akuli, pakai akal. Tapi yang namanya alasan itu dalam keterangan para ulama ada dua, ada yang sifatnya ta'abudi, ada yang sifatnya ta'akuli. Ta'abudi wis pasrah itu ilallah, pasrahin kepada Allah ya, karena kita mau otaknya terbatas, kemampuannya terbatas, pandangannya terbatas, pemikirannya terbatas, yang gak kepancing sama otak kita, serahkan ke siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah pikir-pikir, gimana ya aku bisa begini? Kenapa alasannya? Kok sholat harus ruku, kok harus sujud, kok harus begini? Apa? Kok gak gini? Kok gak gini? Ya, kadang-kadang kita butuh akal, bener gak? Nah, untuk perkara yang tidak bisa kita jangkau dengan akal secara ilmiahnya, yang nggak bisa kita kaji dalam kitabnya, misalkan kita cari nggak bisa dan kita nggak punya waktu, dan ta'budiyah, itu berarti alasannya adalah ibadah kepada Allah itu mutlak, nggak bisa diganggukan. Pokoknya murni untuk ibadah. Bapak jadi bos, punya anak buah, berintian perkara, gatel nggak kalau punya bawahan? Kenapa sih kayak begini? Nyuruh-nyuruh mulu, kenapa sih disuruh kayak gini? Kenapa sih kayak gini? Gatel nggak? Punya anak buah kayak gitu. Bisa dikasih intensif. Nanya lu, kayak ujung-ujungnya jadi Bani Wongkang akeh takon, orang lebih banyak tanya. Maka dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Mana saya bisa ngaji sama guru saya? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan-jalan mereka yang engkau beri nikmat kepadanya. Siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Kita meminta empat ini supaya kita terus berada di jalannya Nabi, orang-orang siddiq, orang-orang syuhada, orang-orang saleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang engkau marahi, yang engkau bendu, yang engkau murkai. Siapa mereka? Dalam tafsir Jalalain ataupun tafsir Sawi ataupun tafsir yang lain disebutkan haulail yahudi. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa maghdubi alaihim waladdallin, dan juga bukan mereka orang-orang yang disesati. Karakternya siapa itu yang disesati? Haulain nasara, mereka adalah orang-orang Nasrani. Nah itu tuh yang banyak kita harus udah, pokoknya dalam ibadah itu ada yang gak apa-apa kita sekali nanya, butuh alasan. Tapi kalau udah gak kejangkau dan kapasitas keilmuan kita kurang segala macam, tinggal pasrahkan, ufawwidu amri ilallah, pasrahkan urusanku, perkaraku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semata-mata kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mati, hidup, ibadahku semuanya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu cukup kira-kira pengajian kita hari ini. Insyaallah mudah-mudahan di pekan yang akan depan selesai kita pembahasan mandi sunnah. Karena Pak bener, saya tuh paling gak bisa ngaji di ringkas-ringkas. Kadang-kadang ada yang harus diselesaikan pembahasannya. Jadi mohon maaf, misalkan ini udah 2 pekan mandi sunnah juga kelar-kelar. Ya ini udah 2 pekan mandi sunnahnya nggak kelar. Karena kadang-kadang begitu, ada yang seingat saya harus disampaikan segala macam, sehingga butuh waktu yang agak panjang. Mudah-mudahan minggu depan cukup, dan sehingga kita bisa melanjut ke bab yang setelahnya. Yang penting kita ngaji sedikit, yang penting bisa paham dan bisa diamalkan untuk kita. Dan kembali lagi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dapat dari ilmu, tetap minta kepada Allah untuk bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah. Kurang lebih mohon maaf, mari kita tutup dengan doa. Ada pertanyaan? Ya. Ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslim Ustaz. Saya mau menanyakan, kan sudah selesai
subuh atau kejadiannya subuh nih Pak Ustaz. Pas saya habis sholat saya ingat itu maaf Pak Ustaz, di sarung tuh ada bekas mani. Itu pertanyaannya itu nama itu najis atau enggak Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngelihat yang nanya, saya agak ragu sih ini pertanyaannya ya. Ya, cuman kayaknya berarti masih doyan ya, alhamdulillah ya. Kalau ngelihat potongannya kayaknya udah tinggal menikmati sisa hidup gitu. Nih, Pak, nempel ada di sarung atau di sini nih. Kemarin kita bahas ada yang namanya mani, ada yang namanya mazi, ada yang namanya wadhi. Yang dua, madhi dan wadhi hukumnya najis. Yang satu, mani hukumnya suci, nggak apa-apa, cuma jember aja kan. Bener gak? Iya nggak apa-apa. Ya kan? Kadang-kadang gitu. Karena kan kita diciptakan dari mani yang suci begitu. Tapi kalau wadhi sama madhi itu apa najis. Nah nanti tinggal membedakan keluarnya gimana. Kalau ada yang keluarnya salah satu sifatnya bukan sifat mani ya berarti najis. Ya, kayak kita ngangkat-ngangkat barang kecapean suka ada yang keluar, itu namanya wadhi atau madhi. Agak encer sifatnya tuh. Warnanya agak keruh, baunya biasa. Beda sama mani. Kalau mani, maaf, baunya seperti adonan roti. Ya, baunya seperti adonan roti, kental, pekat. Ya, lengket, lalu kemudian keluarnya berbeda dengan dua yang tadi, berbeda dengan madhi dan wadhi. Kalau yang dua tadi karena kecapean, kalau yang ini tagafuk keluarnya apa? Muncrat, penuh tenaga. Gitu. Ya kadang-kadang dibahas begitu. Keluarnya begitu. Buat taladzud, apa taladzud nih sifat yang harus dimiliki oleh laki-laki, kenikmatan. Nah itu. Kalau keluarnya itu nikmat, enak, agak kenceng Pak, muncrat. Warnanya juga sifatnya baunya kayak adonan roti, kental, itu baru mani. Dan itu hukumnya suci. Nah, tapi dibersihin Pak ya, jangan lupa nanti. Iya kenapa? Ini saya kejadian di perusahaan ya. Saya datang ke perusahaan itu termasuk gimana ya? Termasuk orang dari situ bukan. Soalnya apa? Kalau Jumatan itu kalau datangnya dia libur tanggal merah, di situ ada Jumatan, tapi itu masjid. Berarti kan pendatangnya itu bukan asli orang situ, tapi cuma karyawan doang. Itu bisa nggak itu buat sholat Jumat itu? Ya kalau Jumat libur tanggal merah, libur nggak ada Jumatan di situ. Kita bahas nanti di bab Jumat saja. Karena ini panjang ini nanti maaf, maksudnya nggak bisa saya bahas sekarang karena nanti itu ada kita pembahasan tentang siapa orang yang disebut mustautin. Orang yang harus betul itu siapa? Yang memang. Tapi untuk jawabannya begini sementara. Di bocoran aja nih bocoran. Kalau untuk kayak di kantor-kantor rata-rata kan bukan orang situ ya. Ya nggak apa-apa kita melaksanakan sholat Jumat karena dia bertempat di situ. Bertempat. Tahu nggak bertempat Pak? Apanya nih? Netep karena urusan kerja. Netepnya karena urusan kerja, ya kan? Ya sekarang begini, kalau seperti itu prakteknya kan kayak saya tadi, saya ngisi khutbah di tempat kerja. Saya pernah khotib di JIS itu nggak ada nggak orang yang tinggal di JIS? Ada nggak orang yang tinggal di JIS? Kan nggak ada. Masjid jauh nggak dari JIS? Jauh. Akhirnya dibikin masjid di bawah basement. Di bawah basement dibikin masjid, dibikin sholat Jumat, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Ditambah sholat duhur, ya nggak jadi masalah. Nanti itu bahas pembahasan ini agak panjang. Makanya kalau kita bahas agak kurang waktunya. Ntar insya Allah bentar lagi. Asal ngajinya rajin, ikut terus insya Allah sampai ke bab Jumat insya Allah. Ya, mudah-mudahan mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bisa memberikan manfaat untuk kita. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.